Selamat malam sahabat GPIB, salam jumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Merlisa Katastasia Makienggung. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Air Hidup Kambal Madura. Dan malam ini saya mengajak sahabat GPIB untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 22 hingga ayat 24. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan sekarang sebelum kami mengakhiri hari ini dan beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami memahami kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Amsal 6 ayat 22 hingga ayat 24. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, malam hari ini Amsal Salomo memperlihatkan tentang pentingnya sebagai seorang anak di dalam menjaga perintah dan ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang protes kepada ibunya. Dia katakan seperti ini, "Mama, saya tidak mau lagi ikut IHMPA." Mamanya tanya, "Kenapa kamu tidak mau ikut IHMPA?" Dia katakan, "Soalnya saya sudah SD, Mama. Saya sudah besar. Mama jangan suruh-suruh saya lagi ikut IHMPA." Sahabat GPIB, seringkali kita juga mengambil sikap seperti anak ini. Kita merasa kita sudah cukup dewasa, kita sudah cukup besar, sehingga tidak perlu lagi disuruh-suruh karena sudah tahu apa yang benar, apa yang harus dan mau untuk kita lakukan. Tetapi firman Tuhan di malam hari ini memperlihatkan bahwa sebagai orang dewasa, tidak bisa semuanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak kita kecil itu kita tinggalkan. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang telah diajarkan oleh orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Karena tidak semua orang dibesarkan oleh orang tua mereka. Ada yang karena beberapa situasi, mereka harus dibesarkan oleh orang lain, bahkan mereka dibesarkan oleh kerabat, seperti oma, opa, om, tante. Terlepas dari itu semua, saya percaya orang-orang ini Tuhan pakai untuk memberikan ajaran-ajaran, perintah-perintah, dan didikan-didikan yang menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih mandiri, lebih memiliki prinsip di dalam menjalani hidup. Salomo pun mengajarkan kepada semua pembacanya bahwa ada sebuah godaan, ada sebuah tantangan yang digambarkan dengan simbol perempuan jahat dan kelicikan lidah perempuan asing. Sesungguhnya ini semua mengacu pada godaan-godaan duniawi. Salomo memperingatkan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan berselingkuh, berzina, memalingkan wajah kita, dan lebih memilih untuk menyembah dan mengikuti kenikmatan-kenikmatan ataupun godaan-godaan duniawi. Disinilah pentingnya peranan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Memberikan dasar bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Itu yang dikatakan pada ayat 23, teguran yang mendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mendidik diberikan arti memelihara, memberi latihan dalam hal ajaran, tuntunan, pimpinan, soal akhlak dan kecerdasan. Artinya ketika orang tua mendidik,
orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu bagi anak-anak. Sahabat GPIB, sebelum kita mengakhiri segala aktivitas kita dan beristirahat di malam ini, kita diajak untuk merenungkan kembali. Sebagai orang dewasa, memang banyak sekali tanggung jawab yang harus kita pikul. Tetapi firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita. Tanggung jawab kita mungkin memang banyak. Tanggung jawab kita mungkin memang sangat berat dan sangat besar. Tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kesenangan, kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya sementara. Sebagai orang-orang yang dewasa, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu mendisiplinkan diri kita untuk dapat tetap setia melakukan perintah dan ajarannya. Sebab ada berkat yang telah Tuhan siapkan di balik setiap kedisiplinan, ketaatan, dan ketekunan kita. Kepercayaan kita itu akan nampak dari sikap hidup kita sehari-hari. Jika sahabat GPIB dan saya mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka malam hari ini kita diajarkan. Mengasihi bukan hanya berbicara tentang seberapa rajin kita beribadah. Mengasihi bukan hanya berbicara tentang seberapa lantang kita mengatakan kepada dunia, saya mengasihi Tuhan dengan kata-kata. Tetapi mengasihi Tuhan yang sesungguhnya adalah dengan cara kita memelihara ajaran-ajaran dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, serta mewariskannya kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan kasih sahabat GPIB juga saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu telah dinyatakan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya dengan setia dalam hidup kami. Malam hari ini kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan dalam istirahat kami. Jaga dan lindungilah kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesegaran ketika kami bangun di esok hari. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hamba memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan jamah setiap sakit, penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Biarlah kesembuhan hanya terjadi melalui kasih dan sayang Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan segala kerinduan dan harapan yang ada dalam diri anak-anakku yang saat ini mengikuti Night Call. Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB semua. Amin.